Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat penting, yaitu tentang transmigrasi di Papua. Nah, kita tahu sendiri nih bahwa program transmigrasi di Papua ini sudah berlangsung sangat lama di Indonesia. Tapi bagaimana sih dampak di Papua itunya sendiri? Nah, hari ini kita akan membahas dari berbagai perspektif. Sebelum membahas lebih dalam, kita perkenalkan nama-nama teman-teman kita dahulu, yaitu saya Valentino Bagaslama Putra. Saya Mika Pascal Kiswano. Saya Florence Rambo Bangiruni. Saya Mustika Zai. Dan saya Marido Jawa. Oke, kita akan membahas lebih dalam, yaitu sebenarnya apa sih transmigrasi di Papua itu dan kenapa Papua itu sendiri itu menjadi salah satu tujuan utama bagi program ini. Nah, jadi transmigrasi ini kan merupakan program dari pemerintah, di mana memindahkan penduduk yang berasal dari daerah-daerah yang memang dibilang padat, misalnya dari Jawa. Terus mereka akan dipindahkan ke daerah-daerah yang tergolong penduduknya itu masih jarang. Salah satunya itu di Papua. Terus pemerintah menganggap bahwa kalau misalnya penduduk asli Papua itu populasi mereka tuh masih sedikit dan mereka juga menganggap kalau pendatang yang dari luar, bisa dibilang misalnya Jawa, akan membantu dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang ada di Papua. Jadi tujuan utama dari program transmigrasi ini adalah pemerataan penduduk sama pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia. Betul, jadi dengan adanya para penduduk baru dari luar Papua, pemerintah berharap bahwa agar para transmigran ini mampu mengajarkan keterampilan baru pada masyarakat lokal di Papua, seperti bagaimana keterampilan bertani, menggunakan teknologi pertanian yang lebih bagus, dan beberapa keterampilan yang mungkin bisa meningkatkan pemahaman masyarakat di sana mengenai bagaimana meningkatkan ekonomi lokal mereka di sana. Iya, benar sekali. Selain faktor ekonomi, ada juga faktor politik dan sosial yang melatar belakangi program ini. Transmigrasi dipandang sebagai salah satu cara untuk memperkuat Integrasi nasional. ya, di mana masyarakat di berbagai latar belakang etnis ini bersama dalam satu wilayah dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Oke, menarik banget ya dari pembahasan ketiga narasumber ini. Jadi, tapi apakah benar sih program itu membawa dampak positif bagi Papua itu sendiri? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Oke, setelah kita membahas dari apa itu program transmigrasi di Papua, kita akan membahas dampak positif dan negatif dari program ini. Kita akan membahas dampak positifnya dulu nih. Jadi apa aja sih keuntungan dari transmigrasi di Papua ini? Salah satu dari dampak positif ini adalah pengembangan infrastruktur. Dengan adanya transmigran ini, banyak di Papua mendapatkan akses seperti akses jalan, akses sekolah, dan akses rumah sakit juga. Ya, selain itu ekonomi lokal juga dapat berkembang karena program transmigrasi itu biasanya akan ada pembukaan lahan pertanian secara besar-besaran, lahan perkebunan, dan beberapa lahan produksi lainnya. Nah, hal ini tentu akan meningkatkan produksi pangan dan juga akomodasi di Papua. Selain itu juga, hal ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal di sana. Saya mau menambahkan ya. Jadi transmigrasi ini juga akan membantu menciptakan peluang kerja baru, baik itu untuk masyarakat lokal maupun untuk pendatang begitu. Dengan adanya transmigran, tentu saja ada peningkatan aktivitas ekonomi kan di wilayah tujuan. Nah, dengan begitu pastinya akan ada pertumbuhan ekonomi lokal secara menyeluruh, misalnya dengan munculnya pasar, warung, usaha-usaha kecil ataupun usaha jasa yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi di lokal. Oke, setuju banget dengan pendapat ini. Tidak hanya saja transmigrasi ini dapat menjalin hubungan antara interaksi kayak interaksi asli dan antara interaksi
Pendekatan baru. pendekatan baru. Jadi interaksi kedua ini dapat memperkuat hubungan satu sama lain gitu. Wah, berarti sangat banyak sekali ya manfaat dari program tarif imigrasi ini. Ya, idealnya ada banyak Ya, manfaat. berarti banyak sekali dampak positifnya yang ada. Nah, setelah kita membahas dari dampak positif, kita juga akan membahas dari sisi lain, yaitu dampak negatif dari program transmigrasi ini. Kita akan lanjut ke segmen berikut. Oke, setelah kita membahas dampak positif dari program transmigrasi tersebut, kita akan membahas dampak negatifnya nih. Kita akan masuk ke bagian yang agak-agak sensitif seperti itu ya. Jadi dampak negatif dari program transmigrasi ini gimana sih menurut kalian? Ada yang bisa membantu memberi jawaban? Kalau dari saya, salah satu masalah terbesar dari program transmigrasi ya tentu saja konflik sosial. Menurut saya ini memang dampak dari program transmigrasi yang memang tidak bisa dihindari, akan selalu terjadi begitu. Bayangkan aja masyarakat Papua dengan budayanya yang kental, bahasanya yang berbeda, dan cara hidup pun yang berbeda dengan masyarakat di luar Papua, kemudian dipaksa dan disatukan dengan masyarakat yang berasal dari luar Papua yang tentunya mempunyai budaya yang berbeda. Sehingga hal ini tentu saja berpotensi terjadinya konflik sosial karena adanya perbedaan budaya, perbedaan pandangan, dan lain sebagainya. Kemudian banyak juga masyarakat Papua yang beranggapan kalau program transmigrasi yang sebelumnya yang pernah terjadi itu tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi mereka, malah yang terjadi malah memperburuk ekonomi di sana, di mana terjadi persaingan atau kesenjangan misalnya dalam aspek pekerjaan maupun dalam akses terhadap sumber daya alam begitu. Betul, dari program transmigrasi sebelumnya saja masyarakat Papua mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan keadilan, di mana para transmigran di sana itu lebih mendapatkan akses yang memadai daripada masyarakat lokal sendiri, di mana para transmigran itu difasilitasi dengan lahan, alat teknologi pertanian yang sangat bagus, akses jalan yang baik, dan juga modal usaha yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan masyarakat asli Papua di sana sendiri tidak merasakan manfaatnya. Mereka mengatakan bahwa fasilitas yang mereka dapat itu tidak sama dengan para transmigran. Nah, hal ini juga menyebabkan masyarakat Papua iri gitu. Kenapa? Sebenarnya program ini lebih menyejahterakan mereka, kenapa malah para transmigran yang lebih mendapatkan fasilitas yang lebih memadai daripada mereka. Ya, selain itu, menurut aku dampak lain dari program ini adalah perubahan lingkungan, di mana banyak lahan hutan yang terbuka untuk pemukiman, transmigrasi yang kadang berdampak buruk ini bagi ekosistem Papua. Namun selain itu adanya program transmigrasi yang tidak mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Kali ini masyarakat menjadi atau mendapatkan akses kehidupan bagi masyarakat di Papua ini. Wah, ternyata banyak sekali ya dampak negatif dari program transmigrasi ini. Dan dampak negatif ini juga sangat besar ya bagi masyarakat di Papua itu. Jadi menurut kalian tuh ada nggak sih kayak rekomendasi terkait program transmigrasi ini? Kalau ada, kita akan bahas di segmen ini. Nah, setelah membahas dampak positif dan negatifnya dari program ini, menurut kalian apa sih solusi yang terbaik menurut kalian untuk membuat transmigrasi di Papua itu lebih baik di masa depan yang akan datang? Kalau menurut saya sendiri sih, lebih daripada pemerintah lebih fokus daripada program transmigrasi, kenapa pemerintah tidak fokus pada peningkatan pendidikan dan kesehatan di Papua? Kenapa saya bilang pendidikan dan kesehatan? Karena dari angka pendidikan di tahun 2025 sendiri di Papua itu menunjukkan bahwa angka pendidikan di sana itu masih sangat rendah. Di mana pada rentan usia 7-12 tahun itu ada sekitar 4.000-an anak yang belum menempuh pendidikan formal sama sekali, baik itu dari tingkat TK, PAUD maupun SD. Nah, selain itu, pada rentan usia 19-24 tahun itu ada sekitar 24 ribuan yang mengalami putus sekolah. Nah, menurut saya ini yang perlu menjadi masalah utama. Pemerintah perlu mencari tahu kenapa pendidikan di sana seperti ini. Kenapa banyak masyarakat di sana merasa pendidikan itu tidak penting. Padahal pendidikan itu sangat penting untuk peningkatan sumber daya manusia dan juga peningkatan ekonomi lokal.
Gitu menurut saya. Oke, aku setuju dengan pendapat Marindo. Selain itu, pemerintah tetap bersikeras menjalankan program ini. Maka mereka harus memberikan jaminan hukum terhadap hak masyarakat adat atau tanah mereka. Selain itu, di satu sisi pemerintah harus memastikan bahwa tanah adat dihormati dan dilindungi secara hukum serta memberikan kompensasi yang adil yang adil bagi masyarakat di Papua ini. Mungkin juga perlu transmigrasi yang berbasis budaya nggak sih, kayak para transmigran itu perlu memahami dulu atau mengerti dulu apa sih budaya yang ada di wilayah tujuan mereka. Jadi pas sampai di tempat transmigran, jadi mereka udah paham nih bagaimana budaya yang ada di sana dan mereka bisa menghormati budaya lokal yang ada. Terus pemerintah juga kayaknya perlu membuka ruang atau tempat berdialog dengan masyarakat adat Papua supaya mereka bisa menyampaikan apa sih kekhawatiran mereka terhadap program transmigrasi ini, sehingga masalah-masalah yang muncul seperti konflik sosial dan lain sebagainya, perampasan hak atas tanah adat dan sebagainya itu bisa diminimalisir. Jadi saran dari kami ini mengatakan bahwa pemerintah itu perlu meningkatkan pendidikan di sana daripada program transmigrasi. Dan jika memang menurut pemerintah program transmigrasi memang perlu dijalankan dan untuk meningkatkan perekonomian di sana, menurut kami pemerintah terlebih dahulu harus memperhatikan dampaknya itu apakah positif dan negatif, dan seperti yang disampaikan oleh Pasca dan Lili tadi itu mengenai bagaimana aspirasi masyarakat di sana tentang transmigrasi ini, apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan bagaimana hak-hak mereka dilindungi, sehingga program transmigrasi ini yang awalnya untuk peningkatan ekonomi justru menyebabkan ketidakadilan dan dampak negatif lainnya yang sudah kita bahas tadi gitu. Oke, jadi rekomendasi dari kali ini bukan hanya sekedar untuk menghentikan atau melanjutkan program transmigrasi ini, tapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dibuat itu benar-benar berpihak pada masyarakat lokal di Papua dan yang tidak mengorbankan hak-hak mereka kayak kualitas hidup mereka dan lain-lain. Ya. Nah, oke. Itu tadi diskusi kita tentang transmigrasi di Papua. Kita sudah membahas sejarahnya dari dampak positif dan negatifnya, dan juga saran-saran yang bisa dilakukan untuk kedepannya lagi. Jelas bahwa ada banyak tantangan yang dihadapi, tetapi juga ada peluang untuk membuat kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah berbagi pendapat pada hari ini. Jadi kami berharap diskusi ini juga bisa memberikan wawasan baru bagi semua yang menonton. Lebih dari itu, semoga ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk benar-benar meninjau kembali program transmigrasi di Papua. Dan apakah program ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat asli atau justru memperburuk kesenjangan yang ada. Semua keputusan itu harus diambil dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Papua itu sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sebelum itu kami ada kata-kata, yaitu adalah tetaplah kritis dan peduli dengan isu sosial di sekitar kita. Bye.